Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali pada Karakteristik Muslim Channel yang insyaallah pada kesempatan ini akan dibahas, disampaikan mengenai resum pelajaran bab 9 SMP kelas 7 di semester kedua. Materinya adalah memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan pengertian sholat Jum'ah. Salat Jum'ah adalah salat wajib yang dikerjakan oleh setiap mukmin laki-laki sebanyak 2 rakaat secara berjamaah sesudah khutbah Jumat. Lalu dalil daripada wajibnya melaksanakan salat Jumat ini adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat tersebut, orang beriman diperintahkan untuk bergegas dan bersegera untuk datang ke masjid dan meninggalkan jual beli dan segala aktivitas ekonomi. Maka perintah sholat Jumat itu wajib hukumnya dan sekaligus larangan jual beli ketika waktu sholat tiba. Ini ketika waktu sholat Jumat tiba, lalu orang tidak sholat Jumat dan tetap beraktivitas menunjukkan perbuatan dosa. Nah, sholat Jumat itu wajib hukumnya. Sekali lagi, sholat Jumat wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk melakukannya secara berjamaah kecuali 4 orang yang dispesialkan boleh tidak melakukan sholat Jumat, yaitu pertama budak yang belum dimerdekakan, yang kedua perempuan, ketiga bayi, dan keempat orang sakit. Nah, sekarang menginjak kepada tata cara sholat Jumat. Ijma para ulama jumhur yang dimaksudkan adalah menyepakati bahwa ada 2 rukun sholat Jumat, yaitu sholat dan khutbah. Sholatnya terdiri dari 2 rakaat dan dibaca dengan suara keras. Sementara 2 khutbah sebelum sholat hukumnya juga wajib. Khutbah merupakan syarat sah sholat Jumat. Lalu sekarang kita bahas syarat wajib sholat Jumat itu apa saja. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa,
Ketiga, berakal sehat atau tidak gila. 4, laki-laki, jadi tidak wajib Jumat atas perempuan. Kelima, sehat, jadi tidak wajib Jumat bagi orang sakit atau berhalangan. Keenam, tetap dalam negeri, tidak wajib Jumat atas orang yang dalam perjalanan. Nah, sekarang kita bahas syarat syah sholat Jumat. Syarat syah sholat Jumat, 1, dilaksanakan di tempat yang khusus, umpamanya masjid, ya, ruangan-ruangan kantor, atau di aula bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang bisa mendirikan sholat Jumat ini. Ada yang berpendapat harus minimal 40 orang. Namun ada juga ulama yang berpendapat sholat Jumat itu bisa dikerjakan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Tentunya dalam keadaan sangat mudarat. Ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Keempat, sholat Jum'ah dilakukan setelah 2 khutbah dari khatib Jum'ah. Sekarang kita bahas khutbah Jum'ah. Khutbah Jumat itu ada rukun. Ya, rukun sholat Jumat adalah 1, memulai dengan ucapan tamhid atau memuji Allah. Umpamanya dengan kalimat Alhamdulillah, innal hamdalillah, hamidullah, dan sebagainya. Yang kedua, khatib duduk sejenak setelah khutbah yang pertama. Khutbah kedua ini tentunya harus lebih pendek daripada khutbah yang kedua. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah. Dan kelima, berwasiat. Keenam, berdoa untuk kaum mukminin di khutbah yang terakhir. Nah, sekarang syarat khutbah Jumatnya. Syarat khutbah Jumat ada beberapa syarat, yaitu syarat untuk khatib, yaitu pertama, khatib haruslah seorang laki-laki. Kedua, khatib harus suci dari hadas dan najis ketika menutup aurat. Keempat, khutbah sebanyak 2 kali dan khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Dan yang kelima, khutbah disampaikan dengan suara yang tegas dan terdengar oleh mustami' atau jamaah Jumat. Yang terakhir, keenam, adalah khutbah dilakukan secara berdiri. Kemudian sekarang kita bahas sunnah-sunnah khutbah Jumat. 1, yang termasuk sunnah dalam khutbah Jumat itu adalah dilakukan harus di atas mimbar. Yang kedua, khatib menghadap para jamaah. Ketiga, azan sebelum khutbah Jumat. Keempat, membaca khutbah dengan suara yang keras. Kelima, mengucapkan salam sebelum khutbah. Keenam, khutbah tidak terlalu lama atau tidak terlalu juga singkat. Ya. Keempat, sekarang kita bahas sunnah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. 1, mandi dan menggosok gigi. 2, memotong kuku dan kumis. 4, memakai wewangian. 5, bersegera menuju masjid. 6, melangkahkan kaki kanan ketika masuk masjid. 7, melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk menunggu imam naik mimbar. 7, memperbanyak sholawat dan doa. 8, melakukan sholat intizar semampunya. Kemudian sekarang kita bahas adab melaksanakan sholat Jumat. 1, adabnya adalah duduk pada shaf yang paling depan dan masih kosong, dan duduk pada shaf yang lurus. Kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, kita tidak boleh mengobrol, bermain-main, dan bahkan kita tidak boleh tertidur. Ya.
Kemudian sekarang kita bahas hikmah sholat Jumat. Hikmahnya satu adalah sebagai sarana perjumpaan kaum muslimin yang satu daerah dengan daerah lain atau satu tempat dengan tempat lain. Yaitu di satu tempat yang bernama Masjid Jami'. Mereka umat muslim berkumpul secara rutin satu kali dalam seminggu mendengarkan nasihat khatib yang dapat mengumpulkan dan mempersatukan jiwa kaum muslimin dan menguatkan tali silaturahim. Yang kedua, sebagai perjumpaan dalam wadah salat Jumat ini tentu meningkatkan hubungan persaudaraan, mengakrabkan dan mengeratkan tali silaturahim dan rasa solidaritas yang bertujuan untuk mempersatukan umat. Nah sekarang apa saja halangan tidak melakukan sholat Jumat? Halangan yang menyebabkan seseorang tidak melakukan sholat Jumat. Yang pertama, bagi orang sakit. Yang kedua, jika hujan lebat. Yang ketiga, terjadi bagi orang musafir. Nah demikian bahasan mengenai sholat Jumat sebagai sarana dalam menghubungkan, mengakrabkan tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Untuk itu mari kita tutup saja pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.